Tidak semua gejala dan fenomena biologi dapat diamati secara langsung dengan mata telanjang. Hal ini terutama yang menyangkut proses-proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Oleh karena itu, pendidik memerlukan suatu alat bantu atau media yang dapat mendukung terjadinya proses pembelajaran. Mahasiswa FPK UB berhasil menciptakan inovasi bertajuk ReproVerse, yaitu media pembelajaran sistem reproduksi dan kesehatan seksual berbasis augmented reality bagi siswa kelas 9 SMP sederajat dalam ajang Tanuto Student Research Award awal November 2022 lalu. Seperti apa detailnya? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Meita Putri Delima yang merupakan mahasiswa FPK UB. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Meita. Waalaikumsalam Kak Nisa. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol nih lebih banyak terkait inovasi yang dibuat oleh Mbak Meita beserta rekan-rekan bernama ReproVerse. Tapi kita pengen ngobrol terkait Tanutonya dulu nih. Kira-kira ini sebenarnya ajangnya seperti apa sih? Karena siapa tahu nanti ada adik tingkatnya yang tahun ini ingin mengikuti juga. Jadi ajang Tanuto atau TSRA ini, Tanuto Student Research Award, merupakan sebuah ajang yang diadakan oleh Tanuto Foundation. Jadi Tanuto Foundation ini memberikan sebuah pendanaan untuk mahasiswa-mahasiswa di berbagai kampus untuk menciptakan berbagai inovasi. Nah, kebetulan pada tahun 2022 ini dipanitiai oleh Institut Teknologi Bandung. Nah, dari 5 kampus mitra Tanuto, yaitu UB, Undip, UI, ITB, dan IPB ini mengirimkan satu perwakilannya untuk mengikuti perlombaan ini. Jadi ini merupakan sebuah kompetisi kolaboratif yang diadakan oleh Tanuto Foundation. Oke, kemudian siapa aja yang bisa daftar dan apakah ada kriteria khusus nih bagi para calon peserta? Untuk kriterianya dari Tanuto sendiri itu memberikan kriteria untuk mensubmit esai. Jadi untuk seleksinya itu ada esai. Namun untuk Universitas Brawijaya sendiri itu mengirimkan delegasi dari masing-masing fakultas, yaitu dipilih dari mahasiswa berprestasi dari tiap fakultas ataupun yang dipilih oleh dekanat masing-masing. Wah, kalau dari pengalamannya Mbak Meita nih, rangkaian seleksinya bagaimana nih? Mulai dari tingkat kampus sampai akhirnya terkirimlah ke ajang Tanuto tersebut. Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah saya merupakan mahasiswa berprestasi ketiga dari FPIK. Kemudian saya diminta oleh pihak fakultas untuk mengikuti ajang Tanuto ini. Kemudian saya mengikuti berbagai rangkaian dari acara TSRA seperti dari bootcamp, kemudian dari prototyping, designing, dan sampai ke final awarding di ITB. Wah, berapa lama tuh prosesnya mulai dari awal sampai akhir awarding? Kurang lebih sekitar 5 bulan ya kalau nggak salah. Wow. Mulai dari bulan Maret atau April gitu. Jadi finalnya tuh ada di bulan November. Wow, cukup lama ya. Iya. Apa aja Mbak yang dikerjakan selama 5 bulan? Jadi pada awalnya kita diberi pengarahan terlebih dahulu seperti bootcamp. Kita diberi pengetahuan mengenai teknologi, mengenai bagaimana cara kita membuat sesuatu atau menggali ide. Kemudian di sana kita dituntut untuk memilih salah satu topik apa yang akan kita kembangkan. Kemudian kita difokuskan untuk membuat sebuah inovasi dengan tema alat peraga pendidikan. Nah, dari topik alat peraga pendidikan ini kita memilih topik apa yang akan kita ambil dan tentunya kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Nah, kita mulai dengan brainstorming, kita mau seperti apa, kemudian desainnya seperti apa, lalu kita membuat prototyping dan kita uji cobakan di sekolah. Wah, luar biasa, prosesnya lumayan panjang berarti ya. Kalau Mbak Meita sendiri merupakan salah satu delegasi sendirian dari UB atau ada teman-teman lain juga nih yang dari UB yang juga ikut ke acara TSRA? Untuk teman-teman dari UB ada 25 orang, jadi setiap fakultas itu kurang lebih ada 2 orang yang mewakili dari setiap fakultasnya. Oke, kemudian akhirnya jadi satu kelompok atau di sana diacak lagi nih Mbak, jadi akhirnya beda-beda tiap kelompok? Jadi nanti itu kelompoknya beda-beda, jadi satu tim itu ada dari 5 universitas yang berbeda. Jadi satu tim itu ada 5 orang dan masing-masing itu dari universitas yang berbeda gitu. Wah, challenging sekali nih. Nah, ini akhirnya gimana cara ngerjainnya? Karena universitasnya berbeda tapi harus mengerjakan satu penemuan yang sama. Ya, itu kan awalnya kita ada brainstorming tuh. Nah, kita
seringlah rutin gitu, misalnya tiap minggu kita ada Zoom meeting, kita bahas kita mau bikin ide yang kayak apa, yang kayak gimana, terus kita bagi masing-masing tugasnya, kira-kira aku tugasnya apa, dia tugasnya apa, kayak gitu, dan tentunya kita sesuaikan juga dengan keahliannya masing-masing. Kemudian kalau sudah mendekati tahap prototyping, nah itu kita ketemu, waktu itu teman-teman datang loh ke UB. Serius? Iya. Oh, sambil jalan-jalan berarti Iya. ya? Oke. Lebih lama brainstormingnya atau membuat prototipenya nih? Lebih lama brainstormingnya. Oke, siap-siap. Nah, ini kalau kita sedikit masuk nih ke penemuan dari tim Mbak Mita berkaitan dengan Reproverse. Wah, ini apa ada kaitannya sama Metaverse nih, Mbak? Sebenarnya nama Reproverse itu sendiri kan repro itu dari reproduction gitu loh, dari sistem reproduksi gitu kan. Nah, first-nya itu kita ambil dari yang metaverse itu. Karena kan waktu itu lagi rame-ramenya metaverse. Ya udah kita gabungkan aja biar unik gitu, biar baru. Oke. Nah, kalau yang dilihat oleh Mbak Mita beserta tim dalam pembelajaran yang ada di sekolah saat ini, apakah memang perlu ada pembaruan? Jadi kita menentukan perlu ada atau tidaknya pembaruan ini, kita juga melakukan riset atau survei ke sekolah. Jadi kita tanyakan ke siswanya, kira-kira butuh apa tidak sih inovasi ini, kira-kira butuh atau tidak sih teknologi seperti ini, dan ternyata para siswa ini sangat antusias gitu dengan adanya inovasi yang akan kita berikan. Kemudian barulah kita ciptakan Reproverse ini. Oke. Nah, kalau tempat untuk melakukan studi risetnya sendiri di sekolah daerah mana nih? Karena kan tadi kampusnya juga beda-beda ya. Ya, untuk risetnya kebetulan kita fokuskan di daerah Malang gitu. Karena biar lebih mudah aja koordinasinya, karena saya kan sebagai humas dari timnya untuk menghubungkan pihak eksternal agar lebih mudah gitu. Jadi kita pilih di sekolah yang ada di Malang, kita pilih 2 sekolah. Yang pertama itu SMP Bakti, yang kedua itu MTSN Kota Malang. Oke. Sekalian karena prototipenya juga akhirnya dibuat di sini. Iya. Oke, wah luar biasa nih ya. Nah, pemirsa, kita semakin penasaran nih, kira-kira gimana cara untuk menggunakan alat Reproverse tersebut? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mbak Mita dengan inovasinya Reproverse. Nah, ini kita penasaran kan, tadi sempat sedikit dibahas juga apa ada kaitannya ini sama Metaverse, dan kita juga penasaran bagaimana sih implementasi inovasi tersebut jika kita gunakan dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya saya tuh penasaran Mbak Mita, apakah memang ada latar belakang khusus akhirnya memilih pembelajaran yang khusus di bidang reproduksi dibandingkan dengan mata pelajaran lain? Ya, jadi sebenarnya teman-teman dari tim ini sangat concern ya masalah mengenai kesehatan seksual, ataupun sekarang kan juga banyak sekali masalah-masalah yang berhubungan dengan seksual seperti pergaulan bebas ataupun masalah kekerasan seksual lainnya. Jadi kita itu ingin memberikan sebuah pembelajaran bagi para siswa untuk menghindari terjadinya kejadian-kejadian yang berhubungan dengan seksual yang tidak diinginkan seperti itu. Apalagi angka terjadinya penyakit seksual itu kan juga lumayan tinggi, khususnya terjadi di para remaja kayak gitu. Jadi kita ingin memberikan pengetahuan bagi para remaja agar lebih hati-hati terhadap dirinya seperti itu. Oke, nah kemudian terkait target marketnya kan sudah spesifik nih untuk teman-teman SMP. Apa ada alasan khusus juga, Mbak? Untuk targetnya kenapa kita pilih siswa SMP? Jadi pertama itu kita pilih terlebih dahulu kurikulum apa yang akan kita jadikan acuan. Nah, setelah kita lihat di sekolah itu kebanyakan masih menggunakan kurikulum 13. Jadi belum berpindah ke kurikulum Merdeka. Mungkin memang masih peralihan ya. Jadi kita lihat isi dari pembelajaran mereka seperti apa. Kemudian ternyata mengenai reproduksi ini dibahas di kelas 9 di mata pelajaran IPA.
Nah, di situ baru kita tentukan, oh berarti ini target kita adalah kelas 9 SMP atau MTS sederajat kayak gitu. Oke, wah ini kita semakin penasaran nih implementasi dan juga paket-paket pembelajaran nih yang bisa dipelajari oleh teman-teman juga. Apa aja nih Mbak? Jadi Reprovers ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis augmented reality. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengunduh Reprovers itu bisa melalui barcode ini ataupun melalui link yang ada di bawah ini. Oke. Nah, kemudian ini ada aplikasi Reprovers yang sudah terunduh. Jadi di aplikasi Reprovers ini ada dua menu. Yang pertama yaitu AR kamera atau augmented reality kamera sama menu quiz. Jadi para siswa bisa belajar melalui AR kamera ataupun dari quiz kayak gitu. Oke, dan ini merupakan Ini adalah barcode yang bisa di-scan untuk di AR kameranya. Nah, di baliknya ini ada kiat-kiat untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, ini saya ambil dua contoh, misalnya menjauhi rokok dan alkohol dan menjauhi pergaulan bebas. wah, berarti ini sebenarnya akan ada paket-paket lainnya gitu ya Mbak? Iya. Ya? Ini hanya contoh. Boleh dong kita coba ini. Yang pertama mungkin ini alat reproduksi pria, silahkan. Oke, kita coba di alat reproduksi pria ya. Nah, di sini ada dua menu, yaitu pria dan wanita. Jadi kita bisa milih pria. Nah, di sini sudah ter-scan, sudah masuk. Misalnya kita pilih bagian dalam kelamin pria. Sebentar, ada sedikit kendala. Nah, Alat kelamin pada pria bagian dalam meliputi testis, epididymis, uretra, vas deferens, dan kelenjar kelamin. Ada suaranya juga ya? iya, ada suaranya juga. Nah, teman-teman nanti bisa memperbesar ataupun memperkecil gambar yang ada di HP-nya masing-masing. Terus teman-teman juga bisa memilih bagian yang ingin dipelajari. Misalnya ingin belajar mengenai vas deferens. Nah, nanti tinggal dipencet aja. Nanti ada penjelasannya juga. Lanjutan dari epididymis. Fungsinya adalah Nah, seperti itu. Oh, oke. Wah, Mungkin mau coba yang bagian Boleh. wanita juga? silahkan. Ini yang wanita. Nah, di bagian wanita ini juga ada dua bagian. Ada bagian dalam sama bagian luar. Kita coba di bagian dalam juga ya. bagian dalam pada alat reproduksi wanita meliputi uterus, endometrium, myometrium, cervix. Pada bagian uterus dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya Nah, ini juga bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa diputar juga, seperti itu. Terus kita juga bisa pilih dari setiap bagiannya. Kita ingin belajar apa, ada penjelasannya juga. Kayak nonton film 3D gitu ya jatuhnya. Wah. Jadi kayak belajar sambil bermain gitu. Siap-siap. Wah, Terus ini juga lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. benar. Siap. Wah, ini seru banget sih. Dan di setiap bagiannya juga ada penjelasan. Iya. Oke, nah tadi juga saya ngintip ada bagian kuis. Nah, kalau kayak itu tuh gimana tuh cara mainnya? Jadi di menu kuis ini juga ada dua menu, yaitu pria dan wanita. Nah, misalnya nih kita buka di yang bagian pria. Nah, ini kita pilih dulu. Misalnya ini tuh bagian apa, kita pencet. Nah, terus misalnya saya jawab epididymis. Nah, terus di sini kita pilih bentuk dan fungsinya itu apa, epididymis kayak gitu. Terus kita pilih nih misalnya. Nah, kalau udah kita isi semua, baru kita cek answer. Oh, salah atau benarnya? Iya, jadi harus terisi dulu semuanya, baru bisa dicek jawabannya. Kalau misalnya belum terisi nggak bisa. Oh, oke. Wah, ini berarti belajarnya harus benar-benar ya? Iya. Hafal apa namanya, kemudian fungsinya juga. Oke, mungkin yang perempuan juga sambil kita intip, Mbak. Oke. Ini yang wanita. Wah. Nih misalnya nih kita pilih yang atas. Nah, ini misalnya bagiannya ovarium. Lalu kita pilih nih bentuk Fungsinya dan apa? fungsinya apa. Wah, seru banget. Gitu. Oke, mantap. Nah, ini apakah kompatibel untuk seluruh jenis handphone baik Android ataupun iOS? Untuk saat ini masih bisa untuk Android saja. Untuk iOS masih belum bisa. Oh, oke, siap-siap. Tapi rasanya untuk teman-teman tingkat derajat SMP oke lah ya untuk Iya. bisa mempelajari ini. Nah, ini saya semakin penasaran nih. Apakah ketika dicobakan langsung ke sekolah-sekolah, respon dari siswa dan gurunya
seperti apa nih? Kalau untuk responnya sendiri, alhamdulillah ya dari teman-teman tuh sangat antusias. Jadi mereka sangat tertarik, wah ada metode pembelajaran baru nih, seru gitu pakai HP gitu kan. Biasanya kan kalau di kelas mungkin monoton aja ya, apalagi biasanya kalau kita belajar IPA mungkin pakai alat peraga yang kayak manekin gitu, yang dia diem doang gitu kan. Nah ini kan bisa digerak-gerakin, lebih interaktif sama siswa, jadi siswanya lebih senang gitu. Terus jadi dari pihak sekolah, dari pihak gurunya juga menyampaikan bahwa oh ini tuh menarik sekali gitu. Apalagi sekarang kan sudah banyak yang beralih ke digital, jadi mungkin bisa dikembangkan lebih lagi biar bisa lebih banyak digunakan oleh para siswa. Gitu. Wah luar biasa, ternyata mendapatkan respon yang positif nih, baik dari siswa maupun gurunya. Dan kita masih akan ngobrol lebih lanjut terkait inovasi Reprovers pada segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mbak Meita dengan penemuannya yaitu Reprovers. Pada segmen sebelumnya sudah didemonstrasikan bagaimana cara penggunaannya. Dan tadi kita sempat lihat juga bahwa bukan hanya gambar, tulisan, tapi juga ada audio yang bisa dinikmati. Kira-kira apakah teman-teman disabilitas juga bisa nih menikmati inovasi dari timnya Mbak Meita? Untuk sejauh ini kita belum melakukan uji coba di teman-teman disabilitas, namun untuk teman-teman yang mungkin punya kendala di penglihatan mungkin bisa terbantu dengan audionya. Oleh karena itu kita berikan voice over untuk mempermudah teman-teman dalam belajar, mungkin bisa menggunakan pendengarannya seperti itu. Oke, berarti mungkin butuh pendampingan gitu ya dari tim pengajarnya. Oke, baik, siap. Oke, nah kemudian kalau dari perspektifnya Mbak Meita dan tim, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dan bayangannya nih nanti planning ke depan mau ditambahin apa lagi untuk perbaikan lebih lanjut? Kalau untuk kelebihannya sendiri tentunya aplikasi ini lebih interaktif ya dengan para siswa, terus juga cara belajarnya lebih menyenangkan gitu karena para siswa bisa memainkannya seperti lagi main game gitu. Mungkin teman-teman juga pernah main game kayak Pokemon Go gitu kan, pakai kamera-kamera gitu kayak gitu. Nah untuk kekurangannya kan saat ini kita masih AR yang marker based. Nah kita ingin kembangkan yang non marker based agar para siswa ini nggak perlu bawa kartu yang tadi yang ada barcode-nya ataupun alat peraga yang dijadikan marker. Jadi biar bisa lebih leluasa buat mainnya. Misalnya kita scan nih ngasal aja itu bisa langsung keluar. Nah pengennya tuh kayak gitu. Nah, mungkin nanti pengembangannya bisa kita upgrade lah ke non marker based. Oke, tapi nampaknya teknologi ini juga tidak dikatakan murah lah ya, karena teknologi yang sangat kekinian sekali. Tapi apakah ada ambisi nih dari teman-teman untuk bisa menggantikan paket pembelajaran yang ada saat ini dengan adanya AR atau bagaimana nih? Untuk saat ini keinginan dari tim kami sendiri itu ingin menggantikan dari buku itu. Jadi kan kalau buku ya udah biasa lah ya, kalau buku kita baca bosen, mending pakai handphone aja biar lebih seru gitu. Oke, siap-siap. Nah, kalau kita ngobrolin soal pengalaman nih Mbak Meita dan teman-teman selama 5 bulan mengerjakan ini, apakah ada cerita unik nih yang bisa dibagikan kepada pemirsa selama 5 bulan mengerjakan bersama-sama? Cerita uniknya ya kita belum pernah ketemu sebelumnya gitu kan ya, dari daerah masing-masing, apalagi waktu itu masih rame-ramenya COVID. Terus alhamdulillahnya di akhir tahun 2022 COVID kan udah meredah. Nah di situ kita kumpul dan kita mengerjakan bersama-sama dan udah kayak akrab gitu loh, udah kayak kenal lama gitu. Padahal kan kita juga baru kenal kemarin gitu kan. Apalagi selama ini kita kerjanya meskipun bareng-bareng kan cuma jarak jauh gitu kan. Pasti feel-nya beda kalau dikerjakan secara dekat gitu. Oke, tapi apakah ada kendala yang cukup signifikan dalam pembuatan AR ini atau semua aman gitu ya, terkendali? Kalau kendalanya yang pertama pastinya kita ini
belum punya basic yang mendalam mengenai AR. Iya, kita memang punya pengetahuan dasar mengenai AR-nya, cuma masih belum yang sampai advance lah ke tingkat dari pembuatan AR-nya. Jadi waktu kita uji coba itu para siswa banyak yang mengalami kendala dalam menggunakan aplikasinya. Misalnya kuisnya kenapa nggak bisa dipencet kayak gitu, karena kita pernah mengalami seperti itu. Kemudian waktu itu juga pernah markernya tuh nggak bisa kedetek sama kameranya, jadi nggak bisa keluar alat peraganya seperti itu. Kemudian kesulitannya juga komunikasi ya, karena kan kita jarak jauh, nggak bisa nyamperin langsung, jadinya ya harus sering-sering kontekan gitu sih sama teman-teman. Oke, nah kemudian yang mendesain aplikasinya sampai akhirnya muncul tadi AR berkaitan dengan gambar reproduksinya itu dikerjakan oleh tim atau bagaimana nih? Untuk pengerjaan desain dari aplikasinya itu dari teman-teman tim, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian apakah sudah didaftarkan paten? Karena ini kan penemuan yang luar biasa, apalagi bisa untuk ambisinya nih, siapa tahu bisa menggantikan kurikulum yang ada saat ini. Untuk pendaftaran paten kita sudah ada rencana, tapi belum dijalankan karena masih menunggu waktu yang pas gitu. Oke, kayaknya harus buruan nih Mbak ya. Banyak yang nonton, tiba-tiba banyak yang niru, sayang banget nih. Karena ini juga penemuan yang cukup keren dan luar biasa. Oke, nah kemudian bagaimana disupport dari masing-masing universitas? Apalagi tadi sempat dengar juga nih bahwa ini tidak murah gitu ya untuk membuat teknologi yang luar biasa seperti ini. Untuk masalah support, pendanaan dari Tanoto Foundation ini dari kami sudah mencukupi ya. Jadi Tanoto Foundation memberikan pendanaan 10 juta untuk kami. Dan 10 juta ini benar-benar kami gunakan semuanya untuk reprovers, dan juga kita gunakan untuk transportasi dari teman-teman yang jaraknya jauh untuk datang ke Malang buat kita desain bersama-sama kayak gitu. Jadi kita selesaikan semua kitnya, aplikasinya dari dana 10 juta itu tadi. Wow, luar biasa. Oke, nah kemudian apakah ini akhirnya akan ada planning untuk bisa digunakan oleh semua siswa gitu ya, tidak hanya untuk teman-teman SMP, tapi mungkin jenjang lebih rendah atau mungkin jenjang yang lebih tinggi itu juga bisa untuk ikut mempelajari ini? Untuk pembelajaran mengenai sistem reproduksi ini sendiri tentunya bisa dipelajari oleh semua masyarakat gitu, tapi bisa lebih dikhususkan ke kelas 9 ke atas, karena kan sudah diatur ya oleh mungkin Mendikbud atau orang-orang yang memang bekerja di dunia pendidikan gitu, mungkin ada yang usianya belum mencukupi untuk mempelajari mengenai reproduksi ini. Jadi sekiranya dari kelas 9 ke atas gitu. Jadi kalau ke bawah mungkin bisa lebih ke pendidikan seksual yang memang sesuai dengan umur mereka. Oke, siap. Terakhir nih Mbak, mungkin ada saran dan motivasi buat teman-teman juga biar semangat terus melakukan banyak inovasi seperti yang dilakukan Mbak Mita dan tim. Untuk sarannya, cobalah keluar dari zona nyaman dan pelajari hal-hal yang baru, terus tetap berkomitmen pada apa yang sudah dipilih. Karena saya sendiri juga sebelumnya belum pernah tahu seperti apa AR itu, seperti apa pengembangannya, dan buktinya saya bisa melakukannya bersama teman-teman saya dan memberikan dampak yang luar biasa bagi teman-teman. Wah, luar biasa. Semoga makin sukses nih untuk penemuannya bersama teman-temannya, dan juga terima kasih banyak sudah sharing di hari ini. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kami berbincang pada episode kali ini. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.